Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Akhirnya selesai sudah perjuangan timnas U24 kita di bawah asuhan Indra Syafri. Kita gagal melangkah selanjutnya ke babak 8 besar, terhenti di babak 16 besar cabang sepak bola yang dipertandingkan di Asian Games Hangzhou 2023. Kita dipukul oleh Uzbekistan dengan kalah 2-0. Lewat perpanjangan waktu, dan 2 gol Uzbek diciptakan oleh Ezanov, semua di perpanjangan waktu. Dan kalau bisa melihat di sini, memang kita mampu bertahan ya di waktu normal, memaksakan untuk ada extra time di sana 2 kali 15 menit, karena sampai menit 90 ada plus tambahan waktu. Kita masih bermain dengan 0-0. Namun kalau bisa dilihat, saya pikir kita wajar untuk kalah melawan Uzbekistan ya. Karena kita dalam tekanan terus, ya masih beruntung kita masih bisa ada bonus memperpanjang lagi waktu dari waktu normal, ya. Sebenarnya kalau bisa dilihat itu gol Uzbekistan, tinggal tunggu waktu saja untuk bersarang di gawang kita yang dikawal oleh Hernando Ari. Apalagi di babak kedua, itu seabrek peluang yang diciptakan oleh Yasurbek Jalaluddin dan kawan-kawan dari Maximov, Adilov, ya Norkaev, ini semua punya peluang untuk bisa mencetak gol, tapi penyelesaian akhir dari Uzbekistan ini yang selalu bermasalah, sehingga kita masih bisa bertahan dan untuk memaksakan perpanjangan waktu. Ketika perpanjangan waktu yang ada, tentunya kita berharap ketika mampu menahan imbang 0-0 juga, ada adu penalti di sana. Dan ini kan 50-50 memang, hanya soal keberuntungan. Tapi bagi Uzbekistan, mereka tidak ingin untuk sampai ke babak itu. Mereka ingin menyelesaikan laga, karena mereka di atas angin. Mereka terus bisa menekan kita. Dan praktis kita hanya dipaksa untuk bertahan dan sekali-sekali untuk melakukan serangan balik. Nah, kalau melihat dari secara keseluruhan, di babak pertama itu memang ada 1-2 peluang ya ketika ada serangan balik dari kita, terutama bagaimana Sananta ya dari depan, kerjasama dengan Egy sebelum sampai ke Ramai Rumakik. Dan akhirnya masih dibuang oleh Jasonov, menghasilkan sepak pojok. Saya pikir itu jadi peluang kita. Nah, setelah itu bagaimana itu penguasaan bola semua dikuasai oleh anak-anak Uzbekistan yang memang bermain sangat baik, bermain dengan rapi. Lini belakang mereka sangat disiplin, reading the game mereka jalan dengan bagus. Kita yang memang agak sulit kalau bisa dilihat dalam pertandingan ini. Kehadiran seorang Ramadan Sananta juga tidak ada pengaruh apa-apa, karena memang pasokan dari tengah itu kurang. Bagaimana suplai bola ke depan, terasa sekali itu, tidak ada. Tidak punya juga seorang playmaker yang bisa mengatur ritme permainan, ini menjadi kendala, menjadi masalah utama buat kita. Passing kita juga masih ada salah-salah passing, ya. Bagaimana kita juga dalam perebutan bola sering kalah dengan lawan. Dan kita bisa melihat bagaimana Dasonov memimpin lini belakang mereka yang memang sulit untuk bisa kita taklukkan. Bahkan penjaga gawang Nazarov yang ada di belakang itu lebih banyak nganggur kalau bisa dikatakan di sini. Dan kalau bisa dibilang bahwa mereka hanya menunggu soal waktu untuk mencetak gol, yaitu pasti wajar. Dan akhirnya Ezanov bisa mencetak gol ya di masa perpanjangan waktu. Bahkan kita harus keluar dengan Hugo Samir ya dengan kartu merah, dan memang ini sangat disayangkan. Namun apapun itu ya kita harus bisa menerima. Anak-anak sudah berjuang semaksimal mungkin ya. Kita sudah berupaya untuk bagaimana menampilkan ingin laga terbaik. Tentunya game plan sudah disusun dengan baik oleh Indra Syafri, tapi tidak berjalan tentunya sesuai dengan rencana ya, karena memang lawan itu kalau bilang itu lebih bagus dari kita, Uzbekistan ini ya. Wajar, mereka tim U23 mereka itu pada tahun lalu masuk ke final walaupun kalah Arab Saudi, dan ini sebagian besar 90% pemain-pemain mereka dibawa oleh pelatih mereka Timur Kapatse di Asian Games kali ini. Bahkan ada 4 pemain yang bermain di Liga Rusia itu dipanggil untuk bisa bergabung. Ada tambahan juga 5 pemain baru. Ya, selebihnya itu pemain-pemain yang ada di U23 tahun lalu ketika mereka tampil di final. Jadi memang ini tim yang oke, tim bagus ya. Dan mereka layak untuk mendapatkan tempat terus bisa melaju ke babak 8 besar dan menjadi salah satu favorit untuk bisa merebut medali emas. Memang ada beberapa, ada Korea Selatan bagus ya, ada Cina, ada Korea Utara juga. Saya pikir ini tim-tim yang
baik, tapi Uzbek tentunya perlu menjadi catatan karena cara bermain mereka yang sangat baik ya. Itu makanya saya bilang kita hanya beruntung saja untuk tidak bobol di waktu normal yang mestinya mereka bisa mendapatkan itu. Ya mungkin 1-2 gol mereka bisa dapatkan karena hanya keteledoran mereka ya, kegagalan mereka, sifat terburu-buru mereka tidak begitu tenang sehingga mereka tidak bisa membuat gol dan kita nyaris tanpa peluang sama sekali ya untuk bisa membuat gol ke gawang Uzbekistan. Ya, Egy juga di kanan tidak berkembang dengan baik, ramai. Apalagi di tengah kita lebih terfokus, Abimanyu lebih terfokus ke belakang. Ya, Taufani oke lah bermain sedikit baik, tapi lebih fokus agak ke belakang. Kita kehilangan Rahmat Irianto yang mendapat 2 akumulasi, sehingga Indra Safri mendorong Afriana Dewangga bermain dalam format mungkin 4-3-3 yang bisa berubah dengan 4-1-4-1. Ya, itu fleksibel di lapangan. Tapi pola apapun, skema apapun yang dilakukan, saya lihat memang kita tidak bisa mengimbangi permainan yang sangat apik, sangat bagus dimainkan oleh tim asuhan Timur Kapase ini. Ya kalau saya katakan, ya mereka dari belakang, transisi permainan mereka juga sangat baik. Cara mereka membuild up serangan dengan oke, passing mereka tuh punya kualitas yang baik, lebih bagus dibandingkan dengan kita. Ya ini yang memaksa, saya pikir dengan cara kita lebih menunggu, satu hal yang sangat bagus daripada kita bermain terbuka, kan lebih banyak gol yang terjadi. Dan kita sudah memilih untuk bermain dengan cara bertahan untuk counter attack. Jadi ini perjuangan yang berat yang dilakukan oleh Rizky Ridho di belakang, Andi Setio termasuk dengan Dewangga yang bertarung habis-habisan untuk bisa mengamankan pertandingan ini. Ya, Donitri ada di kanan sebelum digantikan ada Robi Darwis juga. Donitri maksudnya di kiri ya, digantikan oleh Haikal. Ada Bagas di kanan dan digantikan oleh Robi Darwis. Dan semua pasti akan bekerja dengan sangat keras. Karena itu bertahan ini sulit, mendapat gempuran yang habis-habisan dari pemain-pemain Uzbekistan. Jadi tetap kita tidak boleh terlalu menghujat tim kita, terus bisa memberikan support ya buat mereka sudah menampilkan permainan yang tentunya mereka lakukan di Asian Games ini, sambil tentunya ada evaluasi dan mereka akan kembali ke Indonesia untuk bersiap nanti. Siapa tahu akan beberapa dipanggil lagi, yang pastilah untuk bermain bersama dengan tim senior, karena kita akan bertarung menghadapi Brunei Darussalam di fase pertama kualifikasi zona Asia untuk Piala Dunia ini ya, terutama bagi Kapten Rizky Ridho yang pasti akan mendapat tempat. Mungkin Afriana Dewangga juga Hernando Ari akan bisa dipanggil sana untuk bisa memperkuat tim senior kita. Oke, sampai di sini pembahasan saya dengan kegagalan tim nasional kita di Asian Games, dan ini menjadi kekalahan ketiga kita setelah di fase grup kita 2 kali kalah dari Cina Taipei, dari Korea Utara hanya 1 kali menang melawan Kyrgyzstan dan sekarang kalah lagi. Jadi praktis dalam 3 laga terakhir sampai di babak 16 besar kita tidak bisa membuat gol. Ya, kita kemasukan 4 gol karena kalah 1-0 dari Cina Taipei, kalah 1-0 dari Korut, dan sekarang kalah 2-0. Itu menjadi PR besar bagi Indra Safri karena tentunya Indra Safri juga sudah berupaya keras meracik suatu strategi bagaimana kita bisa untuk melawan, untuk memberikan kejutan terhadap Uzbek, tapi memang ternyata tidak bisa. Di lapangan berkata lain, dan ini menjadi hari milik bagi Uzbekistan. Jadi selamat juga buat Uzbekistan. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.